Kalau visi tidak ada milestone, ini sampai kapanpun tidak akan tercapai, ya, tidak akan bergerak seperti itu, ya, tidak menggerakkan. Adalah visi itu yang mana adalah kata Bobby Potter dalam quantum success adalah pergerakannya yang penting, ya, pergerakan dari visi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Raul Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum VT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan buka di bio saya, silahkan klik di sana. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita masuk pada seri kepemimpinan yang ke-10. Nah, seri kepemimpinan yang ke-10 ini, kita ngambil topik visi dan disiplin milestone. Sekali lagi, visi dan disiplin milestone. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, silakan like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang menarik lainnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Oke guys. Apakah kalian sering punya masalah dalam mendesain visi, ya, baik visi organisasi, visi instansi, visi lembaga, visi perusahaan dan sebagainya? Mungkin kantor kalian sudah punya visi, tetapi visi itu ternyata tidak cukup bisa menggerakkan manpower, ya, untuk mencapai goals, ya, untuk meraih kinerja, mencapai target dan seterusnya. Nah, jadi sering terjadi yang pertama punya visi, ya, punya visi tapi tidak dimengerti. Nah, visinya ada, tetapi SDM ataupun karyawan, pegawai tidak paham, ya, dari visi itu. Kemudian yang kedua, visi bisa dimengerti. Mereka pernah di training dan paham tentang isi dari visi itu. Tetapi SDM, para karyawan, para manajer merasa tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Artinya visi itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi impian mereka bekerja di situ. Nah, ini juga problem. Kemudian yang ketiga, oke, visinya sudah sesuai, ya, sudah sama antara visi perusahaan dengan apa yang diimpikan oleh SDM-nya, tetapi tidak bisa membuat milestones. Nah, ini juga masalah. Ya, kemudian yang terakhir, bisa membuat milestone, tetapi tidak bisa mendisiplin, ya, SDM-nya dan mendisiplin para pekerja untuk disiplin terhadap milestone. Jadi ada 4 hal ini harus kita selesaikan. Oke, jadi sekarang kita akan jabarkan, ya, kita akan jabarkan langkah demi langkah, ya. Sekarang langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Jadi kalau Anda membuat visi, Anda punya visi, maka jelaskanlah, ya, jabarkanlah, berikan pencerahan supaya bisa dimengerti oleh seluruh jajaran dan staff yang ada di perusahaan atau di kantor itu. Jika dia mempunyai daya energi untuk menggerakkan ini. Ini pengalaman saya sendiri, belasan tahun berikan training di kantor-kantor, perusahaan, kantor pemerintah, BUMN, kementerian dan sebagainya. Ternyata sebagian peserta tidak paham. Ya, kalau saya minta menjelaskan tidak saya suruh menghafal, tapi saya suruh menjelaskan intinya saja. Ini banyak yang tidak bisa, ya, banyak tidak bisa. Hanya sebagian kecil yang bisa.
Nah, ini masalah ya. Nah, ini mungkin bahasanya terlalu tinggi bisa jadi ya, terlalu canggih ya. Nanti akan saya beri contoh bahwa di Amerika itu orang buat visi itu seperti orang menulis kata-kata biasa, ya, seperti kata-kata kita sehari-hari itu. Ya, bisa seperti itu ya, dengan visi itu. Tapi sebelumnya, jadi kalau Anda ingin buat visi ini ada 5 ya, ada 5 syarat visi yang dianggap visi yang baik gitu ya, dari visi dulu. Yang pertama adalah kalau Anda buat visi, buatlah bahasanya yang mudah dimengerti. Ya, dari yang paling lulusan paling rendah di situ misalnya SMA seperti itu, dia paham. Jadi kalau SMA aja paham, tentu aja yang lebih tinggi tentu lebih paham kan begitu. Nah, ini bahasanya yang mudah aja, sederhana aja, biasa-biasa saja, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu canggih. Ya. Kemudian yang kedua adalah inspiring. Apa inspiring itu? Inspiring itu yang menyentuh hati ya. Dia bisa menggerakkan batang otak. Artinya ada unsur emosionalnya, ada spiritnya, ya, ada motivasinya, itu namanya inspiring. Ya, jadi menyentuh perasaan, positive feeling dari SDM yang ada di situ. Kemudian yang ketiga ideal, tetapi dalam jangkauan. Artinya ideal itu memang membuat visi tidak boleh terlalu rendah ya, seperti itu. Tapi sekalipun itu ideal, tapi dia masih dalam jangkauannya. Jangkauan yang bisa dikerjakan oleh perusahaan atau kantor itu, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah bermakna. Visi yang baik adalah bermakna. Apa artinya bermakna? Bermakna itu adalah sesuai dengan nilai perusahaan. Nah, seperti itu ya. Kan di perusahaan pasti ada nilainya. Atau historis perusahaan. Nah, itu ada kan, perusahaan itu kan mesti apa historicalnya itu apa di situ. Ya, harus sesuaikan dengan situ, itu namanya bermakna. Kemudian juga sesuai dengan spirit yang sekarang diperjuangkan ya oleh organisasi, oleh perusahaan Anda, ya, oleh kementerian Anda seperti itu. Itu namanya bermakna. Kemudian yang terakhir adalah unik ya. Unik itu ada ciri khasnya, sesuai dengan brand perusahaan Anda ya. Ada kekhasannya dengan tagline yang Anda buat dari perusahaan Anda, dari kantor Anda. Ya, itu namanya ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Nah, ini saya beri contoh supaya tidak terlalu ngawang-ngawang ya. Nah, ini saya berikan contoh visi yang pertama adalah visi dari Indosat Ooredoo. Ini juga sederhana, visinya mudah dipahami ya. Jadi Indosat Ooredoo punya 3 visi. Yang pertama adalah menjadi operator kelas dunia. Nah, kan mudah kan? Kan memang sekarang sudah menjadi operator kelas dunia. Dan yang kedua adalah mempertahankan positioningnya sebagai market leader. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah terkategori sebagai global player dalam industri telekomunikasi. Nah, kan mudah kan? Berikutnya adalah contoh visi dari Garuda Indonesia. Ini cuma 2 malahan. Yang pertama adalah menjadi perusahaan penerbangan yang andal. Nah, ini kan mudah dimengerti ya. Dan yang kedua adalah memberikan layanan pada dunia dengan keramahan Indonesia. Jadi uniknya di sini ya. Jadi layanannya adalah dunia, tetapi keramahannya adalah keramahan Indonesia. Nah, ini contoh dari visi dari Presiden Kennedy ini. Ini simple banget ini. Coba saya bacakan aja terjemahnya. Ya. Menempatkan manusia di bulan dan membawanya kembali dengan selamat ke bumi sebelum akhir dekade. Tercapai nggak itu visi itu? Tercapai. Dari tahun 67 mereka bisa mencapai bulan. Padahal visinya sangat sederhana. Ya, jadi kalau Presiden Amerika saja visinya sederhana seperti itu, ya kenapa kita tidak juga membuat visi yang sederhana? Ya, buktinya visi yang sesederhana itu bisa menggerakkan manpower dari bangsa itu untuk bisa pergi ke bulan. Nah, oke teman sekalian, jadi itu langkah pertama, ya membuat visi yang bagus, ya dengan 5 kriteria tadi. Dan langkah kedua, kalau Anda sudah punya visi yang bagus, ini ya, kalau perusahaan sudah ada visinya, kantor Anda, instansi Anda sudah ada visinya, sekarang langkah kedua adalah Anda coba mematchkan, ya, mematchkan antara visi perusahaan dan visi instansi itu dengan visi atau impian dari para pekerja ya.
impian para manajer, ya, semua manpower yang ada di situ. Sesuaikan itu. Jadi kalau ini ada dua alternatif. Kalau visinya sudah ada, tetapi tadi belum tersosialisasi, belum mencerahkan, maka adakan sebuah pelatihan khusus untuk tadi sebuah coaching, lebih baik sebuah coaching, jangan hanya ceramah, ya, sebuah coaching untuk membangun awareness SDM terhadap visi perusahaan. Jadi Anda sebaiknya mengundang seorang coach yang pengalaman. Ini sudah biasa kalau coach itu dia bagaimana membangun awareness itu kerjaannya, betul ya. Nanti juga membuat outcome setting dan seterusnya. Kalau belum ada, kalau sudah ada, maaf. Nah, kalau belum ada, misalnya perusahaan Anda atau kantor instansi Anda, organisasi Anda baru, ya. Kalau organisasi misalnya periodenya baru, itu Anda rumuskan bersama. Jadi antara pimpinan, antara owner, ya BOD, kemudian dengan para manajer, para supervisor dan para internal coach di situ bersama-sama merumuskan visi. Nah, ini supaya tadi visi itu nanti match, ya, antara yang diinginkan oleh perusahaan, antara yang diinginkan oleh kantor dengan yang diinginkan oleh SDM-nya. Nah, ini kalau visinya belum ada. Nah, sekarang langkah yang ketiga, membuat milestone. Jadi setelah membuat visi harus ada milestone-nya. Soalnya kalau nggak ada milestone-nya, nggak bergerak gitu. Ibaratnya mesin itu dia tidak dinyalakan kalau tidak ada milestone-nya. Nah, apa itu milestone? Milestone ini sebenarnya kita pinjam istilah dari manajemen project, ya, name project. Ya. Ini untuk membuat estimasi waktu kapan dimulai, ya, sebuah action, sebuah rencana, sebuah kerja. Itu kapan dimulai, dan kapan deadline-nya, dan kapan selesainya. Nah, ini yang namanya milestone. Jadi ada rincian-rincian itu. Nah, kalau visi tidak ada milestone, ini sampai kapanpun tidak akan tercapai. Ya, tidak akan bergerak seperti itu, ya, tidak menggerakkan. Adalah visi itu yang mana adalah kata Bobby De Potter dalam quantum success adalah pergerakannya yang penting, ya, pergerakan dari visi itu. Nah, ini dalam membuat milestone ini ada tahap-tahap. Nah, tahap pertama, ya, setelah Anda tentukan visi nanti, Anda sekarang bagi tugas, ya, division of work, ya, membuat pembagian tugas. Untuk mencapai visi itu, kalau itu perusahaannya, kantornya besar, maka dibagi berapa tim-tim. Kalau karyawannya banyak, ya, perusahaannya besar atau kantornya besar, memang harus dibagi berapa tim. Tetapi kalau cuma sedikit, ya dibagi berapa orang gitu saja, gitu ya. Kemudian kalau sudah, tentukan hubungan, ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain, atau person satu dengan person yang lain tadi. Siapa berkoordinasi dengan siapa, itu dalam action itu, ya. Tetapi kalau perusahaannya besar atau instansinya besar, itu memang harus ada SOP. Nah, nanti ada khusus itu workshop untuk membuat SOP-nya, ya. Standar operasional prosedur, karena melibatkan begitu banyak person dan begitu banyak bagian, yaitu harus ada SOP-nya. Dan yang ketiga, kalau sudah dibuat tadi prosedurnya, ya, kalau yang sederhana atau SOP, kalau itu sifatnya kompleks, itu maka yang ketiga adalah ada scheduling-nya. Ada buat scheduling, jadi kapan dimulai action-nya, gitu ya. Kapan dimulai action dari apa yang sudah Anda canangkan dalam visi itu, yang sudah membuat perencanaan, ya. Anda buat outcome dan sebagainya itu harus ada jelas mulainya kapan. Dan kalau tidak ada mulainya, ya tidak mulai seperti itu. Dan juga selesainya kapan. Setiap kali harus ada selesainya. Nah, ini namanya milestone. Ya. Tahap demi tahap. Dari milestone juga bisa diartikan setelah bagian ini mengerjakan, kan berikutnya bagian yang lain apa? Ya, itu ada milestone-nya, ya, ada patok-patoknya seperti itu, ya, tahap-tahap sehingga visi itu dari mulai nol, ya, sampai dengan target, sampai dengan goals-nya itu ada tahap-tahap tahap action yang kita lakukan, yang kita lalui. Nah, kalau sudah ada buat milestone, maka yang berikutnya adalah sekarang tinggal mendisiplinkan milestone.
Nah, tadi visi tidak ada milestone berarti tidak ada action. Sekarang ada action, ada milestone, tapi tidak ada yang mengendalikan juga kacau nanti saya tubrukan antara bagian. Ya, nah, maka sekarang ada pengendalinya, yaitu ya kalau ada di situ manajernya Anda, kalau di situ ketua Anda ketuanya, ya seperti itu. Nah, maka ini hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan milestone, yaitu pengendalian dengan komunikasi yang efektif. Ya, sekali lagi pengendalian dengan komunikasi yang efektif. Itu hanya satu itu. Dan sekarang sebenarnya gampang sekali era digital ini ada namanya grup WAG itu ya. WA Group. Nah, itu gampang sekali. Ya sudah, sekarang tinggal tim itu Anda gabung dalam satu grup WA, selesai kan seperti itu. Anda tinggal mengendalikan di situ, bisa tahu ya. Kemudian semua anggota tim Anda itu semuanya memberikan laporan di situ. Kemudian nanti juga kita kalau ada problem kita akan cari solusinya di situ. Oke teman sekalian, sampai ketemu lagi pada seri kepemimpinan yang ke-11. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.